Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendi Hamudin Firdaus dengan NIM 1913510999 dari kelas malam A. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi alur proses pengiriman data melalui protokol OSI. Jadi langsung kita mulai ke videonya. Alur proses pengiriman data melalui protokol OSI. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standar khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolat yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Jadi pada proses pengiriman data melalui protokol ini ada 7 layer, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Kita beri contoh, kita sedang akan mengirim surat dari pengirim data dan ke penerima data ya. Yang pertama ada application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Jadi pada layer application layer ini akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Nah, lalu yang kedua ada presentation layer. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Jadi pada presentation layer ini terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga ada session layer ya. Jadi session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Jadi pada session layer ini akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat ada transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nanti dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Jadi dalam transport layer ini pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima ada network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internetworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga ini. Jadi pada network layer ini membuat sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Kita lanjut. Yang keenam ada data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame.
Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow, kontrol pengelamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address. Jadi pada data link layer ini akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik ya. Kita lanjut. Dan yang terakhir yaitu physical layer. Physical layer adalah layer yang paling utama dalam OSI layer ini. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode penyisalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti perkabelan dan topologi jaringan. Jadi physical layer ini adalah layer yang paling utama ya dalam OSI layer ini. Jadi pada lapisan utama yaitu physical layer, data akan dikirim melalui media perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Setelah itu, langkah yang terakhir adalah alur jalannya proses akan berbalik ya dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Jadi kita itu alurnya pengirim data ini turun ke bawah dari application layer, precision layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, udah nyampe sini kita balik lagi ke atas. Physical layer, data link layer, network, transport, session, presentation, dan application sampai jadi data itu diterima oleh penerima data ini. Mungkin kesimpulannya adalah OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri dari atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.